Selamat pagi, Pak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi web server, DNS server, mail server, dan file monitoring. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi web server. Langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, kita terlebih dahulu masuk ke bagian root server dengan perintah sudo su. Selanjutnya masukkan passwordnya. Setelah itu, kita akan melakukan instalasi. Yang pertama, kita akan melakukan instalasi untuk PHP 5 dengan perintah apt-get install PHP 5. Selanjutnya itu, kita akan melakukan instalasi pada bagian Apache server dengan Apache dengan menggunakan perintah apt-get install Apache. Install Apache 2. Kita tunggu sampai instalasinya selesai dilakukan. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi MySQL Server dengan perintah apt-get install MySQL Server. Selanjutnya itu kita akan melakukan instalasi pada phpMyAdmin dengan perintah apt-get install phpMyAdmin. Get install phpMyAdmin. Oh, bukan. Oke. Setelah selesai melakukan semua instalasinya, selanjutnya kita akan melakukan cek instalasi dengan menggunakan perintah systemctl status Apache 2. Setelah selesai melakukan cek instalasi, kita akan melakukan checklist aplikasi dengan menggunakan perintah uef applist. Dengan menggunakan perintah uef applist. Setelah di sini akan ditunjukkan apa saja list-list dari aplikasi yang telah kita install. Setelah selesai melakukan checklist aplikasi, kita akan menggunakan Apache full dengan perintah ufw allow in Apache full. Ufw allow in Apache full. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan cek ke bagian browsernya dengan menggunakan URL localhost /. Ya, di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi web server. Di sini telah ditunjukkan bagian dari Apache Ubuntu default page-nya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada bagian DNS server. Langkah-langkah untuk konfigurasi DNS server adalah yang pertama kita melakukan sudo su untuk masuk ke root user.
lalu masukkan passwordnya. Selanjutnya adalah kita melakukan sudo client, lalu kita menggunakan ifconfig untuk melihat IP address yang akan kita gunakan untuk konfigurasinya nanti. Di sini sudah diberikan IP address-nya itu 192.168.74.130. Selanjutnya adalah kita melakukan ping ke google.com untuk melakukan tes internet dengan perintah ping google.com. Di sini proses ping ke Google sudah berhasil dilakukan, itu berarti telah berhasil dilakukan tes internet. Lalu langkah selanjutnya adalah kita melakukan penginstalan bin dengan perintah apt-get install bin 9. Kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Selanjutnya, setelah proses penginstalannya selesai, kita masuk ke directory bin-nya dengan perintah cd/etc/bin. Lalu kita melakukan ls. Selanjutnya, kita akan melakukan pengeditan file pada file name conf default zone dengan perintah nano name conf default zones. Lalu setelah kita masuk menggunakan nano name conf default zone, kita akan melakukan pengeditan pada bagian bawahnya dengan menambahkan zone, lalu nama server yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat dengan nama febrinomi.com, lalu in, lalu di sini tambahkan db febrinomi. Selanjutnya kita kembali lagi. Setelah melakukan pengeditan, kita akan melakukan pengkopian file dari db lokal ke db febrinomi dengan perintah cp db lokal db febrinomi. Lalu kita juga melakukan pengkopian file dari db127 ke db192 dengan perintah cp db127 db192. Lalu kita lakukan ls. Terap db127 ini digunakan untuk menghubungkan URL dengan IP address, sedangkan db lokal ini digunakan untuk menghubungkan ke webnya.
Selanjutnya setelah selesai melakukan pengkopian, kita melakukan pengeditan pada file db Febri-Naomi dengan melakukan perintah nano db Febri-Naomi. Selanjutnya kita edit pada bagian localhost-nya. Di sini kita ubah menggunakan nama server yang tadi akan kita buat. Begitu juga pada bagian root-nya. Lalu kita ubah juga di sini. Lalu pada bagian ini kita ganti menggunakan IP address yang tadi sudah kita dapatkan dengan menggunakan ifconfig. Sini IP address-nya menjadi 191 sebentar. 192.168.74.130. Pada bagian bawah yang tidak diganti, di sini ditambahkan www, lalu pada bagian ini juga kita tambahkan IP address-nya. Lalu pada bagian bawahnya kita tambahkan FTP-nya. Lalu kita keluar lagi. Selanjutnya kita edit juga pada bagian db192 dengan perintah nano db192. Kita ubah juga pada bagian localhost-nya. Selanjutnya pada bagian root-nya juga. Pada bagian ini itu kita ubah menjadi 1.1.1. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk bagian www-nya. Lalu pada bagian FTP-nya juga ditambahkan. Dan yang terakhir adalah pada bagian PHP-nya. Jika sudah selesai, kita keluar lagi. Selanjutnya itu kita akan melakukan pengubahan pada bagian resolve count-nya dengan perintah nano /etc/resolve.conf. Di sini kita ubah pada bagian name servernya itu menggunakan IP address yang tadi. Address-nya menjadi 192.168.74.130. Kita kembali lagi. Selanjutnya itu kita melakukan perintah service bin 9 restart.
Lalu kita lakukan perintah nslookup untuk melihat web dengan nama domainnya. Dengan perintah nslookup, lalu febrinaomi.com. Oke, di sini telah diberikan nama domainnya. Selanjutnya itu kita melakukan ping febrinaomi.com. Oke, di sini proses ping telah berhasil dilakukan. Sekian untuk penjelasan langkah-langkah mengenai konfigurasi DNS. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk melakukan mail server. Yang pertama adalah melakukan instalasi pada postfix dengan perintah sudo s. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi dengan perintah sudo apt install postfix. Selanjutnya kita akan menunggu sampai instalasinya berhasil dilakukan. Kemudian kita akan memilih internet site. Lalu oke, selanjutnya adalah kita akan membuat nama dari DNS server yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan membuatnya menjadi febrinaomi.com. Kemudian pilih OK. Kita tunggu hingga prosesnya selesai dilakukan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan postfix dengan menggunakan perintah systemctl status postfix. Di sini statusnya sudah aktif. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi MyLutils dan beberapa hal lainnya. Yang pertama kita akan melakukan instalasi terkait dengan MyLutils dengan komen sudo apt install MyLutils. Selanjutnya kita tunggu hingga selesai instalasi.
Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk postfix dengan perintah postconf inputnya home underscore mailbox sama dengan clear slash lalu tutup kurung siku. Kemudian postconf selanjutnya kita akan melakukan instalasi, yaitu dengan menggunakan perintah apt install devcode kita install, kita tunggu sampai instalasinya berhasil dilakukan. Kemudian langkah selanjutnya itu kita akan melihat status devcode dengan perintah service postfix restart. Kemudian kita gunakan perintah systemctl status devcode untuk mengetahui status devcode-nya. Systemctl status devcode-nya sudah running, sudah aktif. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi mail location. Kita akan menggunakan perintah cd /etc/devcode, kemudian cdconf.d, kemudian nano 10 mail.conf. Selanjutnya kita akan melakukan pengeditan pada bagian ini. Kita ubah menjadi mail underscore location sama dengan
mail underscore location sama dengan maildir 2 /maildir /maildir. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hasil konfigurasi mail location. Kita akan menjalankan perintah yaitu default code and pada bagian ini telah berhasil kita lakukan konfigurasi mail location yang sudah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi maildir dengan melakukan pengaturan maildir. Sebelum melakukan pengaturan maildir, kita akan masuk terlebih dahulu ke directory /etc/help dengan menggunakan perintah cd/etc/help. Selanjutnya kita akan melakukan penambahan beberapa folder dengan komen sebagai berikut. Setelah kita sudah menambahkan beberapa folder, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan LA untuk memeriksa apakah folder-folder yang telah kita buat itu telah masuk atau belum. Oke, di sini sudah ada. Selanjutnya kita akan melakukan membuat beberapa folder lagi.
Kemudian kita mengubah nilai hak akses keseluruhan folder menjadi 700 dengan menggunakan perintah chmod 700 r maildir. Selanjutnya, folder maildir yang telah kita buat sebelumnya itu akan dijadikan sebagai directory awal untuk mail server bagi user. Kemudian kita akan menambahkan package mode dengan melakukan instalasi terlebih dahulu dengan perintah sudo apt install mode. Kita tunggu hingga instalasi selesai dilakukan. Selanjutnya kita melakukan mkdir .mode lalu cd.mode lalu nano mode rc. Lalu kita akan kita akan melakukan pengeditan pada file mode rc ini. Kita akan mengeditnya menjadi seperti berikut. Setelah kita mengisi file mode rc-nya seperti ini, kita akan kembali lagi ke file sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat file mode colors dengan perintah nano mode underscore colors. File ini nantinya akan diisi dengan satu konfigurasi tertentu, di mana kita dapat menggunakan konfigurasi yang telah kita buat itu nantinya. Jika kita telah melakukan konfigurasi mode colors, isinya akan seperti ini. Lalu kita keluar, kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Selanjutnya itu kita akan melakukan konfigurasi protokol pada default code dengan perintah nano /etc /default code.conf. Lalu kita akan menambahkan konfigurasinya, yaitu protocols maps lalu pop3 kita keluar lagi. Setelah itu kita memeriksa status default code lagi.
dengan menggunakan perintah systemctl status Oke, di sini sudah aktif atau running. Selanjutnya itu kita akan melakukan pengujian mail server dengan melakukan add user. Jadi add user test 1. Oke, add usernya berhasil. Sini masukkan passwordnya. Lalu kita akan melakukan pengujian mail server dengan memanggil su tester 1. Kalau kita melakukan pemanggilan su test 1, maka dia akan masuk ke bagian user test 1. Selanjutnya cd. Lalu kita akan melakukan pengujian mail server lagi dengan memasukkan komen mode Oke, seperti ini tampilannya. Setelah itu, kita akan menekan O untuk melanjutkan. Lalu mengisi username. S1. Selanjutnya mengisi password. Kemudian kita akan menekan M untuk mengirim pesan. Lalu kita masukkan user tujuannya, jadi saya buat tes 2. Subjeknya itu tes. Baru kita exit. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi Apache server. Langkah pertama yang kita lakukan adalah masuk ke dalam rootnya dengan menggunakan perintah sudo su, lalu masukkan password. Kemudian kita lakukan pengecek. Kemudian kita lakukan apt-get update. Ya, tunggu sampai update-nya selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk file-file yang dibutuhkan dengan menggunakan perintah dpkg -l grep apache. Oke, di sini sudah terdapat file-file yang dibutuhkan. Kemudian kita akan melakukan add apt repository http archive.ubuntu.com
/ubuntu trusty universe. Selanjutnya kita melakukan apt-get update lagi. Lalu kita akan melakukan instalasi pada Apache, MySQL Server, dan PHP dengan perintah sebagai berikut. Setelah selesai melakukan penginstalan, kita akan melakukan MySQL min urut. Lalu kita exit. Kemudian kita akan melakukan restart pada MySQL dengan perintah service MySQL restart. Kemudian kita akan melakukan apt-get install catchy spine. Maaf, sebelumnya kita melakukan instalasi pada snmpd rrd tool dengan perintah apt-get install snmpd rrd tool. Kita tunggu hingga instalasinya selesai. Setelah itu kita akan melakukan instalasi pada catchy-nya dengan menggunakan perintah apt-get install copy. Kita
Kita tunggu hingga instalasinya selesai. Lalu pilih yes. Lalu masukkan password dari MySQL-nya. Pilih OK. Lakukan konfirmasi password lagi. Pilih OK. Lalu pilih Apache. Dan kita tunggu kembali. Selanjutnya kita akan melakukan restart pada SNMPD dan MySQL-nya dengan menggunakan perintah service SNMPD restart. Kemudian service MySQL restart. Kemudian kita juga melakukan restart pada Apache-nya dengan menggunakan perintah service Apache 2 restart. Selanjutnya kita akan menggunakan ifconfig untuk melihat IP address yang akan kita gunakan untuk cache nanti. Ifconfig. Ya, di sini kita menggunakan IP address yaitu 192.168.197.63. Kita buka browsernya. Sebelumnya kita copy IP address-nya. Kemudian paste IP address yang telah kita ifconfig tadi
Kemudian kita search. Di sini setelah kita copy IP address-nya, lalu kita buat slash kita tunggu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan login dengan username-nya admin. Kemudian kita akan masukkan password untuk MySQL yang tadi. Lalu kita login. Oke, proses login telah berhasil dilakukan. Sekian penjelasan mengenai konfigurasi web server, DNS server, mail server, dan Cache server. Terima kasih.